Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Samratululu dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang ancaman terhadap negara atau integrasi nasional dalam bidang ideologi. Sebelum kita ke materi, teman-teman tahu gak apa itu integrasi? Jadi, integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembaruan hingga menjadi satu keutuhan. Di Indonesia, integrasi tidak hanya sebatas sekelompok masyarakat saja, melainkan mencakup luas, yaitu negara. Integrasi demikian yang disebut dengan integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keselarasan dan keserasian. Ancaman terhadap integrasi nasional adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara. Ancaman integrasi nasional dibedakan menjadi 5 bidang. Yang pertama dalam bidang ideologi, yang kedua bidang politik, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang sosial budaya, dan yang kelima dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara. Seperti yang kita ketahui, ideologi negara kita yaitu Pancasila, di mana hal ini dapat mengancam suatu pikiran masyarakat yang dapat merusak filosofi dari ideologi negara yaitu Indonesia. Contoh ancaman integrasi nasional di bidang ideologi yang datang dari dalam negeri. Yang pertama, munculnya paham-paham radikal. Yang kedua, munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. Yang ketiga, sikap apatis terhadap pemerintah. Yang keempat, sikap mau menang sendiri. Yang kelima, kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. Yang keenam, pemberontakan PKI dan lain-lain. Yang kedua, contoh ancaman integrasi nasional di bidang ideologi yang datang dari luar negeri. Yang pertama, maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Yang kedua, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. Yang ketiga, maraknya media propaganda asing. Yang keempat, adu domba yang dilakukan oleh pihak asing. Yang kelima, pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak asing yang merugikan negara lain. Akibat dari ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi yaitu 1. Melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa yaitu Pancasila, sehingga mengakibatkan perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, timbulnya gerakan separatis karena perbedaan ideologi. Yang ketiga, rusaknya etika dan moral bangsa. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.